Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami dari mata kuliah Asuransi dan Pegadaian Syariah. Dan saya sebagai pemateri pertama, nama saya Devi Septaviani, NPM 17040400183. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian syariah berawal pada tahun 1998 yang bermula dari general manager yang mengikuti studi banding di Malaysia. Namun, karena adanya permasalahan internal, jadi hasil dari studi banding tersebut hanya menumpuk. Barulah pada tahun 2003 mereka mulai mengoperasionalkan pegadaian syariah. Jadi, pada tahun 2003, Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian di mana masa depan itu sangat baik. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 miliar rupiah. Pegadaian syariah tidak menekankan pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meskipun kita tidak menerapkan bunga, tapi tetap saja pegadaian syariah memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang tersebut, bukan dari nilai pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Program Syariah Perum Pegadaian mendapatkan sambutan baik positif dari masyarakat. Pada tahun 2006, mereka memiliki target omset itu sebesar 323 miliar, tapi pada September saja 2006 sudah mencapai 420 miliar. Dan ditargetkan atau prediksi pada tahun 2006 itu akhir mereka akan mendapatkan omset bisa mencapai 450 miliar. Nah, pada tahun 2007, Pegadaian Syariah ini merupakan bisnis yang cukup cerah karena minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian cukup besar, terbukti dari penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target yang ditentukan. Mengenai permodalan, hingga saat ini tak ada masalah berapapun permintaan nasabah asal ada barang jaminan maka akan dipenuhi saat itu juga. Bisa dicairkan juga di saat itu sesuai taksiran barang yang dijaminkan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian syariah di Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak didirikan pegadaian syariah dan dioperasikan pada tahun 2013, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Januari. Di unit layanan gadai syariah yang bercabang yaitu Dewi Sartika di Jakarta Timur. Kantor pusat pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 kantor wilayah dan sekarang tinggal 12 kantor wilayah. Jumlah outlet atau usaha gadai dan usaha syariah yang beroperasi yaitu sebanyak 4.456 unit. Dan Semarang termasuk yang ke-11. Demikian prospek pegadaian syariah untuk kedepannya, dan sudah terlihat bahwasannya masa depan pegadaian syariah yang ada di Indonesia itu memiliki masa depan yang cukup cerah. PT Pegadaian atau Persero terus membukukan bisnis pinjaman berbasis gadai secara signifikan pada tahun 2019. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PT Pegadaian mencatatkan pembiayaan syariah senilai 9,02 triliun per tahun 2019, yaitu hitungannya pada bulan Agustus. Tumbuh signifikan sebesar 46,08% dibandingkan dengan Agustus 2018 senilai 6,18 triliun. Dibandingkan dengan total bisnis perseroan, pembiayaan syariah masih sekitar 19,81% dari total pembiayaan yang telah disalurkan oleh pegadaian senilai 45,55 triliun. Adapun komposisi dari pembiayaan syariah per Agustus 2019
yaitu sebanyak 62,68% berasal dari produk RAN senilai 5,65 triliun. Kedua, sebesar 36,50% atau senilai 3,29 triliun berasal dari produk RAN Tajli dan lainnya senilai 75 miliar atau sekitar 8,31 triliun. Peningkatan tersebut dilatar belakangi atau didorong dari perkembangan produk baru untuk meningkatkan pasar syariah, yaitu peningkatan karena produk baru seperti Arum Haji dan RAN Tanah. RAN Tanah ini merupakan suatu pemberian pinjaman menggunakan surat hak milik atau SHM atau sertifikat hak guna bangunan atau SHGB untuk pengusaha mikro, petani, karyawan, dan profesional. Plafon yang disediakan itu sekitar 1 juta sampai 2 juta dengan jangka waktu 12 bulan atau sampai 60 bulan. Lumayan lama. Hingga Juni 2019, outstanding produk tersebut mencapai lebih dari 200 miliar. Sementara Arum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan jaminan berupa emas kurang dari atau kurang lebih 3,5 gram. Selain itu, hingga Juni 2020, Pengadilan mencatat penyaluran pembiayaan sebesar 80,4 triliun, naik 8,8% dibandingkan pada periode sebelumnya sebesar 67,7 triliun, sementara OSL mencapai 53 triliun, naik 21,3%. Nah, dengan membaca statistik atau data di atas, maka tidak menutup kemungkinan jika Pengadilan masih terus disosialisasikan atau terus dikembangkan, maka tidak menutup kemungkinan Pengadilan Syariah akan lebih eksis untuk tahun-tahun ke depan. Dan disinilah peran terutama mahasiswa yang memiliki jurusan ekonomi syariah harus mulai kreatif tentang sosialisasi masalah Pengadilan Syariah ini, agar kedepannya Pengadilan Syariah semakin pesat di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mega Fitri NPM 1804040063. Yang di sini saya akan membahas mengenai materi persamaan pegadaian syariah dan konvensional. Nah, ada beberapa persamaannya, yaitu A. Hak gadai atas pinjaman berupa uang. Yang B. Keduanya mengharuskan adanya jaminan atau agunan sebagai jaminan utang. Yang C. Sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang D. Biaya untuk perawatan barang yang digadaikan sama-sama ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang E. Apabila sudah jatuh tempo dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya, maka gadai syariah maupun konvensional sama-sama boleh menjual atau dilelangkan barang yang digadaikan untuk menutup kerugian atau piutangnya. Yang F merupakan perjanjian yang bersifat asosioir, yakni adanya perjanjian pokok sebelumnya. Yang G, para pihak selaku subjek hukum haruslah memiliki kecakapan hukum atau berwenangan untuk melakukan gadai. Yang H, barang gadai haruslah bersifat ekonomis. Yang I, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi atau handlebar. Yang J, pemegang gadai memiliki hak untuk menahan atau retensi. Yang K, hak untuk mendapat ganti kerugian bagi pemberi gadai jika barang gadai rusak atau hilang. Yang terakhir, ada hak untuk dapat memperoleh sisa penjualan atau lelang bagi pemberi gadai. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan pergadaian konvensional dan pergadaian syariah. Bagian pergadaian konvensional. 1. Tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal dihitung dari nilai pinjaman dan bersifat bunga, di mana bunga tersebut bisa berakumulasi dan berlipat ganda.
Dalam pinjaman barang, biasanya akan dikenakan bunga sebesar 1,15% per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik, seperti 3,45% per 45 hari atau 4,6% per bulan, tergantung perjanjian seberapa lama Anda akan meminjam uang tersebut. Bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika nilai pinjaman Anda semakin besar, maka bunga yang dibebankan pun akan semakin besar pula. Kedua, pergadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, hutang piutang dengan jaminan barang bergerak, yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesorir, sehingga pergadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. 3. Gadai menurut hukum perdata atau konvensional di samping prinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. 4. Dalam hukum perdata atau konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak. 5. Gadai menurut hukum perdata atau konvensional dilakukan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pergadaian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional bagian pegadaian syariah. Yang pertama, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dan nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Dan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka. Gadai emas berbasis syariah biasanya tak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tak akan mengambil untung dari sistem bunga pinjaman ataupun sistem bagi hasil. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Yang kedua, pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. Dalam pegadaian syariah terdapat akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan agunan yang di dalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atau barang jaminan. Dalam akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan agunan. Yang ketiga, yaitu gadai syariah atau rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Yang keempat, dalam hukum Islam, syariah atau rahn berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kelima, gadai syariah atau rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 7. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.